Shalom, perkenalkan nama saya Jovita Vinata Pada dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas F semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Mner Febri Kurnia Manopo, Master Pendidikan Kristen. Kita masuk pada slide pertama, yaitu pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Secara harafiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, dalam bahasa Arab, al-takdir, dalam bahasa Indonesia artinya penilaian. Akar katanya adalah value. Dengan demikian, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, pengertian pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formasi yang jelas. Penilaian berarti menilai sesuatu. Menilai artinya mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Dengan demikian, menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruknya. Hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran berwujud keterangan berupa angka-angka atau bilangan-bilangan, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Hasil penilaian berupa penafsiran untuk menentukan baik buruknya, panjang pendeknya, dan lain-lain. Evaluasi mencakup dua kegiatan yang telah kita bahas, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah tes. Fungsi evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Tujuan secara khusus yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Yang kedua, untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Selanjutnya, kegunaan evaluasi. Di antara kegunaan evaluasi dalam kegiatan pendidikan adalah yang pertama, terbukanya kemungkinan evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak tercapai. Yang ketiga, terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Pendidikan. Dari segi input, maka objek dari evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu aspek kemampuan, aspek kepribadian, dan aspek sikap. Dari segi transformasi, objek evaluasi pendidikan meliputi
kurikulum atau materi pelajaran, metode mengajar, dan teknik penilaian, sarana atau media pembelajaran, sistem administrasi, guru, dan unsur-unsur personal lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang ketiga, dari segi output, yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik. Pelaku atau subjek evaluasi pendidikan. Yang dimaksud dengan pelaku evaluasi pendidikan adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Slide yang terakhir, ruang lingkup evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi mengenai program pengajaran. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Dan yang ketiga, evaluasi hasil mandiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.